pemaparan kali ini saya akan menjelaskan hubungan agama dan civic virtue. Memang ada ini adalah sebuah hubungan yang kita lihat dalam situasi kita saat ini, di mana hubungan ini menjadi sangat relevan dan menjadi sangat kontekstual untuk kita bicarakan. Baik, saya akan memulai dengan penjelasan mengenai metode fenomenologi. Metode ini adalah sebuah pilihan yang kemudian ditawarkan kepada mahasiswa di Unpar untuk kemudian melihat realitas keberagaman kita. Saya katakan ini adalah sebuah realitas keberagaman. Dan pada awal semester ini Anda sudah memahami perbedaan antara agama dan keberagamaan. Antara agama dan beragama itu adalah soal yang berbeda. Kalau soal agama, kita katakan itu adalah soal daripada wahyu. Itu adalah sebuah berkat dari surga atau kabar angin dari langit. Bisa saja demikian. Tetapi soal beragama itu adalah soal manusia. Saya mempunyai agama, tetapi cara saya beragama itu bisa saja berbeda. Sesuai dengan kondisi kemanusiaan saya, sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan budaya saya. Jadi disinilah perbedaannya. Fenomenologi itu sendiri berasal dari kata fenomena dan kemudian diimbui kata logos. Kata logos seperti yang Anda sudah ketahui itu adalah pengetahuan yang dideskripsikan. Anda kemudian harus menguraikan apa yang Anda tahu. Sama seperti kalau Anda kemudian menulis skripsi. Ibu Anda mungkin akan bertanya, apa yang menjadi pengetahuanmu? Selama 5 atau 3 tahun kamu kuliah di Unpar, apa yang kamu tahu? Lalu kemudian Anda mengatakan, oh kalau begitu ibu membaca saja skripsi saya. Di situ kemudian terurai secara jelas apa yang kemudian saya tahu. Itulah fenomena. Fenomena itu adalah sebuah kenyataan yang dideskripsikan. Kenyataan yang kemudian harus terlihat. Kenyataan yang harus tampak sebagai sebuah pengetahuan. Nah, jadi saudara-saudara, dengan fenomenologi kita kemudian melihat bagaimana hubungan antara agama dan civic virtue. Baik, saya akan menjelaskan mengenai agama. Agama adalah sebuah keyakinan. Agama adalah sebuah kepercayaan. Agama adalah sebuah nilai-nilai yang diperoleh oleh manusia. Lalu kemudian nilai-nilai itu dipraktekkan dalam bentuk beragama. Emil Durkheim, seorang sosiolog agama, mengatakan bahwa agama ada seiring dengan adanya masyarakat. Karena masyarakat itu membutuhkan batas, sekaligus juga membutuhkan norma, membutuhkan moral. Kalau tidak ada agama, manusia dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui apa itu moral. Maka kemudian ya agama itu menjadi penting. Memang situasi keberagaman gitu lebih banyak bersifat sosial. Makanya kemudian kita melihat bahwa dalam hal beragama itu adalah sebuah social celebration, perayaan sosial. Perayaan bersama, ibadah bersama, ibadah kolektif. Anda mungkin bisa sembahyang di rumah sendiri, tapi rasanya itu tidak afdol. Kecuali kalau Anda kemudian sembahyang bersama orang-orang lain, bersama-sama mengumpulkan kolekte, atau kemudian melakukan sesuatu yang sifatnya sesuai dengan perintah agama. Jadi apa yang dikatakan oleh Durkheim itu memang menjadi aktual, memang menjadi relevan. Memang contohnya terutama kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang civic virtue. Civic virtue, kata civic itu berarti warga negara. Virtue itu berasal dari kata vir yang artinya utama. Berarti masyarakat harus mempunyai keutamaan. Apa keutamaan masyarakat?
Keutamaan masyarakat itu ialah bahwa dia harus mempunyai nilai-nilai. Nilai-nilai itu diperoleh dari mana? Dari banyak hal. Tetapi salah satu yang menonjol adalah dari agama. Nilai-nilai yang diperoleh masyarakat dari agama itu menjadi nilai-nilai yang menjadi pengetahuan bersama, menjadi milik bersama. Nilai-nilai yang kemudian menyebar. Nah, dalam kaitan ini kita sudah melihat bahwa antara agama dan civic virtue itu memang mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungannya atau irisannya adalah bahwa warga negara itu harus kemudian mempunyai nilai-nilai, dan dengan nilai-nilai itu dia mempunyai moral, dan salah satu moralitas yang tampak menonjol adalah bahwa dia harus kemudian taat dan loyal kepada pemerintah atau kepada negara. Disinilah irisan daripada agama dan civic virtue. Loyalitas negara, keutamaan warga negara, atau kemudian civic virtue, itu kemudian tampak dalam bagaimana warga negara melihat kondisi sekarang ini. Contohnya bisa kita katakan, kalau misalnya dipertanyakan kepada Anda, mana lebih penting? Apakah Anda loyal kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, atau taat kepada negara atau pemerintah? Tentu saja Anda mengatakan bahwa saya taat kepada Tuhan. Itu menjadi prioritas, itu menjadi utama. Tetapi jangan lupa bahwa Anda juga adalah warga negara. Artinya adalah irisan antara agama dan civic virtue itu tampak dalam masyarakat kita. Ya memang tidak bisa kita pungkiri. Orang Indonesia, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis. Dia kemudian tidak bisa meninggalkan agamanya. Dia kemudian bahkan sangat menjunjung tinggi agamanya, dan kemudian saat taat kepada, saat loyal, sangat loyal kepada agamanya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Dan itu seperti apa kata Durkheim juga. Tetapi di sisi lain, pada saat yang sama, kita juga adalah warga negara. Dalam hal ini penting bagi kita untuk menunjukkan bagaimana kita sebagai warga negara menjunjung tinggi nilai-nilai kewarganegaraan atau civic virtue. Tentu salah satunya adalah dengan bagaimana kita taat kepada pemerintah, loyal kepada negara. Dan terutama dalam situasi sekarang di mana kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Sebagaimana Anda tahu bahwa pemerintah mengatakan agar kita menjaga jarak, menggunakan masker, sering cuci tangan. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan COVID ini, tidak berlarut-larut. Nah, jadi itulah situasi yang kemudian tampak di permukaan. Nah, jadi kembali pada pertanyaan, apakah kita harus loyal kepada agama atau kepada negara? Maka jawabannya adalah kedua-duanya. Pada satu sisi kita memang harus taat kepada Tuhan, tetapi sebagai warga negara kita kemudian juga harus loyal kepada pemerintah. Semoga dengan hal ini kita menjadi mengerti bahwa terdapat irisan antara agama dan civic virtue. Baik, terima kasih. Selamat siang.